Pria itu baru pulang kerja dan melihat kepala desa sedang memeluk istrinya di rumah. Dia menangis dan bertanya kapan mereka mulai. Itu dimulai pada tahun kamu masuk universitas. Istrinya bahkan mengatakan bahwa anak mereka juga milik kepala desa. Kepala desa berdiri dan terus mengucapkan terima kasih. Dia berkata bahwa selama ini dia bekerja keras. Mencari uang untuk membesarkan anak itu sangat sulit. Pria yang biasanya jujur itu tidak bisa menahan diri lagi. Dia mencengkeram leher istrinya. Bersiap untuk mati bersama hari ini. Namun kepala desa segera menjepit lehernya. Istrinya mengambil bantal dan menekannya di kepalanya. Mereka berdua membunuhnya dengan cara itu. Namun, dalam sekejap, pria itu ternyata terlahir kembali. Dan terlahir kembali pada saat bibi Wang Ye menghentikannya. Dari harinya menjual tanah rumah, Wang Ye memeluk bibinya. Dalam kehidupan sebelumnya, karena merawat istrinya dan anak-anaknya, dia rela menjual rumah tua. Dia bahkan mengusir bibi yang membesarkannya atas hasutan istrinya. Bibi yang membesarkannya itu diusir dari rumah. Yang menyebabkan bibi akhirnya meninggal karena marah. Wang Ye kehilangan orang tuanya sejak kecil. Setelah bibi menikah, paman kecilnya juga meninggal. Dia bekerja keras dengan tangannya sendiri untuk membesarkan Wang Ye menjadi dewasa. Dia langsung berlutut di depan bibinya. Dia bahkan berjanji akan menghormatinya seumur hidup. Nona itu bingung dengan perubahan keponakannya ini. Dia tidak tahu bagaimana anak nakal ini bisa berubah baik hari ini. Tiba-tiba Wang Ye teringat bahwa rentenir akan segera datang. Di kehidupan sebelumnya, bibi berjuang untuk membayar. Dia tidak ragu untuk meminjam uang dari rentenir demi melunasi hutangnya. Wang Ye memberitahu bibi untuk menunggu sebentar. Dia akan keluar untuk mencari sedikit uang. Wang Ye langsung pergi ke rumah Janda Song. Karena dia tahu Janda Song memiliki sebuah tongkat garuk. Itu adalah barang antik. Di kehidupan sebelumnya, Janda Song menjualnya seharga 20 yuan. Tanpa disadari, ini adalah barang antik super yang langka. Wang Ye berencana membeli tongkat garuk ini sebagai modal pertamanya. Janda Song tidak mengerti untuk apa dia menginginkan ini. Dia langsung memberikannya kepadanya. Wang Ye mengendusnya setelah mendapatkannya. Aroma laut yang kuat hampir membuatnya muntah. Bibi, ini bau apa? Kenapa kamu mencium barang ini? Janda Song berkata kepada anak kecil untuk tidak bertanya banyak. Wang Ye memberitahunya bahwa setelah dia memanfaatkan ini, dia akan memberinya setengah. Tapi Janda Song sama sekali tidak percaya bahwa barang ini bisa dijual. Wang Ye segera pulang dengan membawanya. Namun di jalan, dia menemui seorang wanita yang terluka di tepi jalan. Wang Ye membantunya berdiri dan bersiap untuk pergi. Sekarang yang terpenting adalah menjual barang antik itu. Namun wanita itu terluka di kakinya. Dia berkata selama Wang Ye menggendongnya ke mobil yang 100 meter jauhnya. Dia akan memberinya 10.000 yuan. Apa ini benar? Hanya 10.000 yuan? Apa aku harus berbohong padamu? Mendengar tentang uang, Wang Ye segera menggendongnya ke mobil. Ternyata wanita ini adalah seorang bos dari sebuah kelompok besar. Dia meminta Wang Ye untuk memberinya nomor kartu. Nanti dia akan mengirimkan uangnya. Namun, saat itu Wang Ye belum keluar bekerja. Dia sama sekali tidak memiliki kartu bank. Bahkan dia tidak punya ponsel. Wanita itu memberitahunya bahwa dia akan datang lagi besok. Nanti dia akan membawakan uang tunai untuknya. Wang Ye berkata sebenarnya 10.000 itu tidak perlu. Asalkan kamu bisa membawa seorang ahli barang antik. Wanita itu segera menyetujuinya. Dan dia mengatakan bahwa dia pasti akan memberinya kejutan besar besok. Setelah itu, Wang Ye pergi langsung ke rumah kepala desa dengan barang antik. Dia tahu bahwa saat ini kepala desa pasti sedang bersama istrinya. Jadi dia mencari istri kepala desa. Tentu saja, semua orang tidak perlu berpikir terlalu banyak. Karena istri kepala desa sedikit memahami tentang barang antik. Jadi, Wang Ye berniat untuk menanyakan kepadanya tentang keaslian barang antik ini. Namun saat itu, Yue Hong baru saja selesai mandi. Melihat Wang Ye, dia terkejut. Mengetahui bahwa Wang Ye memiliki sebuah harta. Dia mengangkatnya dan langsung tahu bahwa benda ini sangat berharga. Di kehidupan sebelumnya, Li Yue Hong juga tidak hidup terlalu lama. Dikatakan bahwa dia meninggal karena digigit ular saat pergi bekerja. Beberapa orang juga menyebarkan bahwa dia memiliki bukti kejahatan Li Yufu. Jadi dia dibunuh oleh Li Yufu. Terkena. Dia memberitahu Yue Hong bahwa kepala desa sudah lama bersama istrinya. Bahkan, anak dalam kandungan istrinya juga milik kepala desa. Yue Hong tidak terkejut sedikitpun setelah mendengar itu. Sepertinya dia sudah tahu tentang hal ini sejak lama. Tiba-tiba, kepala desa datang kembali. Wang Ye melihatnya dan langsung merah matanya. Dia langsung menendang kepala desa. Kepala desa terkejut. Kepala desa, kenapa kamu di sini? Kamu ini bikin kaget. Aku kira itu pencuri. Apa yang dia lakukan di sini tengah malam? Wang Ye cepat-cepat menjelaskan bahwa dia hanya ingin. Bibinya melihat apa. Dia segera setuju. Setelah itu, dia pergi dari sini. Hingga keesokan harinya, kepala desa mengumpulkan seluruh warga desa. Bibi Wang Ye berlari ke lokasi dengan marah. Dia mengetahui bahwa Wang Ye dan kepala desa bertaruh menggunakan tanah rumah.
Dia marah dan langsung menamparkan Wang Ye. Wang Ye menjelaskan agar dia percaya padanya. Jika hari ini tidak bertaruh, maka tunggu saja. Jika orang rentenir datang, kita selesai. Baiklah. Apa sudah cukup berakting? Wang Ye. Jadi, taruhan atau tidak? Jika kamu tidak punya keberanian itu, sekarang kamu mengakui kamu pengecut. Aku masih bisa memaafkanmu. Kita tidak bertaruh. Aku bertaruh dengan mulutku. Apa anak ini sudah gila? Benar-benar tidak tahu malu. Kepala desa segera memanggil ahli barang antik terkenal, Pak Tuasan. Kemudian dia mengeluarkan barang antik tersebut. Bahkan dia menjilati sedikit. Asin-asin asam. Tahunnya tidak cocok. Ini palsu. Tapi kata-katanya belum cukup berwibawa. Semua orang memintanya untuk menunjukkan barang itu kepada Pak Tuasan. Hanya dengan kata-katanya, orang-orang akan percaya. Pak Tuasan memegang barang antik itu dan setelah melihatnya lama, ekspresinya agak serius. Tapi dia tetap memberitahu semua orang. Barang ini palsu. Semua orang tertawa. Mengejek Wang Ye yang masih ingin kaya dengan tongkat garuk. Merasa ada yang tidak beres. Karena barang antik ini tidak mungkin palsu. Bibi langsung berlutut di depan kepala desa. Memberitahu dia, asal tidak mengambil tanah rumah, dia akan membiarkan dirinya melakukan apapun. Wang Ye segera menariknya kembali. Tapi tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Wanita bos yang diselamatkan Wang Ye kemarin datang dengan seseorang. Seorang ahli barang antik terkenal di dunia mendekat.